Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel TV Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi pretest PPG tahun 2022 dan contoh soalnya. Oke. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe karena nanti info-info terbaru tentang pretest PPG maupun pelaksanaan PPG akan kami update di channel ini. Oke. Kisi-kisi seleksi program PPG dalam jabatan tahun 2022 ini masih mengacu pada kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan pada tahun 2019 ya. Jadi kita masih memakai kisi-kisi tahun 2019. Oke. Gambaran umum dari pretest PPG nanti, pretest PPG Daljab 2022 yang insya Allah akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ini, itu nanti pretest dilaksanakan secara online. Itu yang pertama. Jadi nanti kemungkinan teman-teman akan dikumpulkan di satu sekolah, kemudian teman-teman akan mengerjakan pretest tersebut ya. Tapi kita tunggu saja informasi lebih lanjutnya, informasi resminya bagaimana, karena kondisi sekarang juga sedang pandemi, jadi nanti akan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian bagi teman-teman yang berhasil ya, jadi nanti hasil pretest inilah yang akan menentukan apakah para guru atau peserta pretest nanti itu bisa mengikuti tahap selanjutnya atau tidak ya. Jika lulus pretest, maka guru akan mengikuti seleksi administrasi. Jadi ini masih langkah pertama ya, langkah pretest ya. Kalau lolos pretest nanti bisa mengikuti seleksi administrasi. Namun jika gagal, maka guru harus menunggu pretest selanjutnya untuk bisa mengikuti pretest lagi ya. Tapi entah itu kapan, ya mungkin tahun 2023 atau 2024 ya, kita lihat saja nanti. Oke, jadi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, nanti kita akan update info-info tentang PPG di channel ini. Oke. Dalam pretest PPG Daljab nanti itu akan ada 4 kompetensi yang akan diujikan. Yang pertama adalah tes potensi akademik, dan yang kedua tes pedagogik, ketiga tes bidang studi atau profesional, kemudian yang keempat adalah tes minat dan bakat. Kalau yang tes pertama itu tes potensi akademik, kalau teman-teman sudah pernah ikut tes CPNS itu mungkin sudah pernah mengikutinya, itu seperti tes kompetensi dasar ya di tes CPNS. Kemudian yang kedua tes pedagogik, dan yang ketiga tes bidang studi atau profesional. Itu pastinya teman-teman kemarin terutama yang mengikuti tes P3K ya, itu sudah terbiasa untuk mendapatkan atau menghadapi soal-soal pedagogik dan bidang studi. Kemudian yang keempat itu tes minat dan bakat. Oke. Tes potensi akademik. Jadi nanti di tes potensi akademik itu ada sub tes potensi akademiknya, itu ada kompetensi verbal. Ini nanti subkompetensinya hubungan kata, analitis, kemudian logis. Jadi ini berhubungan dengan kata-kata ya. Kemudian yang kedua adalah numerik ya. Numerik itu nanti berarti berhubungan dengan angka atau matematika, logika matematikanya ya. Nanti ada deret, kemudian ada aritmatika. Selain itu juga di tes potensi akademik itu nanti ada figural. Figural itu nanti berbentuk gambar. Jadi disediakan beberapa gambar, nanti kita bisa mencari hubungan bentuk gambar tersebut atau serial dari gambar tersebut. Dan juga ada verbal, hubungan
kata. Oke, ini ada contoh tes potensi akademik ya, seperti ini. Contoh tes potensi akademik yang verbal ya. Nanti ini seperti ini. Nomor 1, elaborasi. Nanti kita disuruh mencari hubungan kata dari elaborasi ini ya. Apakah A, B, C, D atau E? Kalau elaborasi ini yang paling tepat ini ya, C ya, penjelasan terperinci. Kemudian ada juga analitis ya. Analitis, jadi nanti kita disuguhkan beberapa kalimat ya, 2 atau 3 kalimat atau bahkan 4. Itu nanti di akhirnya kita akan diberi pertanyaan tentang kesimpulan dari pernyataan-pernyataan kalimat sebelumnya. Ya, misalnya ini, Andre adalah adik Nunung, Nina adalah kakak Andre, dan Nina lebih muda daripada Nunung. Pertanyaannya, siapa yang paling tua? Ya, kalau seperti ini, siapa ya? Andre, Nunung, Nina, Nina dan Nunung atau tidak dapat ditentukan. Ya, kita lihat. Andre adik Nunung, berarti Nunung lebih tua daripada Andre. Nunung lebih tua dari Andre. Kemudian Nina adalah kakak Andre, ya, dan lebih muda daripada Nunung. Berarti urutannya Nunung, kemudian Nina dan Andre. Jadi yang paling tua adalah Nunung, ya, jawabannya B. Oke, selanjutnya yaitu tes potensi akademik yang berupa numerik, berarti yang berupa angka-angka ya. Angka-angka ini misalnya 4, 8, kemudian ada 2 angka yang hilang yang harus kita cari, kemudian 64 dan 128. 4 menjadi 8 itu 4 kali 2. Kemudian 64 kali 64 menjadi 128 itu juga dikali 2. Jadi nanti semuanya harus dikali 2. Oke, 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Berarti kemungkinan jawabannya B. 16 kali 2, 32. 32 dikali 2, 64. 4 kali 2, 128. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian ada juga numerik yang berupa aritmatika. Ya, 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam 6 hari, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Ya, jadi apakah 12, 10, 8, 4 atau 6 orang? Nah, ini pembahasannya. Kasus ini merupakan kasus perbandingan berbalik nilai. Artinya, semakin banyak bekerja, semakin cepat waktu pengerjaannya. Jadi karena apa ini ya? Ini statementnya, pernyataannya itu 4 orang itu bisa menyelesaikan dalam 15 hari. Kalau dituntut untuk menyelesaikan dalam 6 hari, maka otomatis harus menambah pekerja, berarti pekerjanya lebih banyak ya. 4 orang 15 hari, berapa orang untuk menyelesaikan dalam 6 hari. Jadi 4 per X sama dengan 6 per 15, kemudian kita kali silang ya. 6X sama dengan 15 kali 4. 60, X sama dengan 60 per 6 sama dengan 10 orang. Jadi jawabannya untuk menyelesaikan pekerjaan jembatan itu, pembangunan jembatan itu dalam 6 hari, maka dibutuhkan 10 orang. Untuk lebih detail nanti bisa teman-teman pantau channel ini, nanti kita akan update beri contoh-contoh selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah tes potensi akademik dalam bentuk figural. Ini saya tanda dengan 1C ya, figural. Ini kita disediakan gambar seperti ini. Kemudian kita mencari gambar yang belum muncul ini. Nanti gambarnya bagaimana? Ini analisanya. Pada analogi pertama, gambar besar dia akan digandakan. Jadi ini analogi pertama ya. Analoginya dipisahkan oleh tanda sama dengan. Jadi yang sebelah kiri itu analogi pertama, yang di sebelah kanan analogi kedua. Jadi, pada analogi pertama, gambar besar digandakan. Kemudian hasilnya diarsir. Dari segitiga ini ya,
digandakan menjadi seperti ini, 2 segitiga, maka dan hasilnya diarsir seperti ini. Maka pada analogi kedua, analogi ini, kedua yang ada di sebelah kanan dari tanda sama dengan ini, gambar setengah lingkaran digandakan, ini setengah lingkarannya digandakan, berarti nanti ada 2 setengah lingkaran. Ya, jadi ada 1 lingkaran penuh. Ya, dan hasil dari setengah lingkaran itu diarsir juga, berarti nanti kemungkinan yang benar A, kemudian C atau E, yang D dan yang B salah. Kemudian pada analogi pertama, ketiga persegi panjang berubah menjadi segitiga ini. Ketiga persegi panjang ini berubah menjadi segitiga dan warnanya sama, tetap putih tetap putih, arsir tetap arsir, putih tetap putih. Jadi nanti yang di sebelah sini itu nanti sama segitiga. Jadi yang segitiga itu yang ini ya. Tadi kan kemungkinannya A, C atau E ya. Karena yang kedua ini yang sebelah kanan ini menjadi segitiga, berarti jawabannya adalah C. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tes pedagogi. Tes pedagogi ini kalau teman-teman kemarin mengikuti tes P3K mungkin sudah sangat terbiasa, tapi tidak ada salahnya kita memperdalam lagi ya agar kesempatan kita untuk lolos dari pretest ini semakin besar. Tentunya diiringi dengan doa. Oke. Jadi materinya ini kegiatan belajar 1 sampai 8 ini kita ambilkan dari materi PPG. Jadi ketika teman-teman sudah lolos PPG, sudah memenuhi syarat secara administrasi, kemudian berangkat atau ditempatkan di universitas yang telah ditunjuk, nanti teman-teman akan pelajari ini. Ya, pelajari teori pedagogi ini, 8 teori pedagogi ini. Karakteristik siswa, teori belajar, kurikulum 2013 ataupun kurikulum terbaru, kemudian desain pembelajaran, media pembelajaran, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan evaluasi pembelajaran, refleksi pembelajaran, dan PTK. Ya. Kemudian ya, ini contoh tes pedagoginya. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A, B, C, atau D. Ya, kalau ini jawabannya A ya, sosiometri. Nah, ini soal lain, contoh soal lain dari tes pedagogi. Jadi menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A, humanistik, B, konstruktivisme, C, kognitivisme, atau D, nativisme. Kira-kira jawabannya apa? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar jawabannya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tes bidang studi atau tes profesional. Tes ini berkaitan dengan materi mata pelajaran yang diampu oleh guru atau peserta pretest. Jadi kalau teman-teman itu mengajar bahasa Inggris misalnya dan ijazahnya juga bahasa Inggris, maka nanti di pretest PPG tes bidang studinya juga bahasa Inggris. Kalau yang ini contoh soal bahasa Indonesia ya ini ya. Contoh soal bahasa Indonesia. Jadi disajikan sebuah teks ya, sebuah teks kemudian ada pertanyaan. Ya, itu yang bidang profesional. Jadi kalau bidang profesional teman-teman bisa memperdalam materi yang diajarkan di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah tes minat dan bakat ya. Tes minat adalah tes untuk mengukur kecenderungan, kesenangan atau keinginan atau hasrat individu terhadap suatu hal. Sedangkan tes bakat merupakan sebuah tes untuk mengukur kemampuan dasar yang dimiliki seorang guru ya. Contoh tes minat
Pretest PPG Guru 2017 ini ya. Ini seperti ini pertanyaannya. Bisa teman-teman baca ya. Oke. Ya, demikian sekilas tentang kisi-kisi Pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga teman-teman yang akan mengikuti Pretest ini diberikan kemudahan, kemudian diberikan kelancaran dan diberikan kelulusan ya. Sehingga dapat mengikuti PPG 2022. Nanti kalau teman-teman sudah berhasil memasuki atau mengikuti program PPG ini ya, pendidikan profesi guru, teman-teman insya Allah nanti akan mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat berharga, dan tentunya nanti di akhir mendapatkan sertifikat pendidik ya. Kemudian jadi teman-teman silakan persiapkan tes potensi akademiknya, pedagogik, bidang studi, dan minat bakat. Teman-teman bisa subscribe channel ini, nanti kita akan update contoh-contoh soal dan info-info tentang Pretest PPG. Demikian sekilas tentang Pretest PPG dalam jabatan 2022. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.